Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitri Ahmad, biasa dipanggil Laila, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Selamat menyaksikan. Halo. Bosan nggak sih kita duduk-duduk kayak gini? Mending kita nge-review materi kuliahnya. Boleh. Soalnya Bunga kurang paham gitu. Kita mau bahas tentang apa nih? Bunga mau materi yang sistem peredaran darah aja deh. Boleh. Aku langsung jelasin ya. Bentar, Bunga mau yang jelasin yang tentang itu aja deh. Apa sih sebenarnya sistem peredaran darah dan fungsinya? Kayak gitu aja. Aku mulai jelasin ya. Oke. Jadi sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular juga memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah dengan meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Lanjut, fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu juga, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Jadi itu ya. Iya. Itu ya mengenai maksud dari peredaran darah dan fungsinya. Terus Bunga juga mau nanya dong, apa aja sih komponen atau organ-organ penting yang ada di dalam sistem peredaran darah ini? Jadi itu tuh yang pertama ada jantung. Aku jelasin ya. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian sebelah kiri sisi tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Dan di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Dan 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran tarik darah saat dipompa. Terus yang berikutnya itu yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah dalam tubuh, yaitu arteri dan vena. Di mana arteri yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Lalu yang berikutnya itu ada vena, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Yang ketiga ada darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sistem metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah pada manusia itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama plasma darah yang merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormon, dan protein. Selanjutnya ada sel darah merah yang bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Dan selanjutnya itu ada sel darah putih yang merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh, di mana sel darah ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman. Dan yang berikutnya itu ada keping darah. Keping darah ini dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Oh, jadi itu ya beberapa komponen penting. Dia cuma ada 3 ya, tapi penjelasannya sangat panjang. Ada darah, komponen darah, sama darah. Selanjutnya gue juga mau nanya deh, apa tuh mekanisme peredaran darah itu sebenarnya gimana? Oke, sekarang mekanismenya ya. Jadi mekanisme sistem peredaran darah manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sirkulasi sistemik, di mana itu merupakan sirkulasi darah yang mengaliri ke seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian
mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh tubuh. Darah lalu akan kembali menuju serambi kanan untuk mengalami proses pembersihan darah. Terus ada sirkulasi pulmonal, di mana itu merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu, darah akan dialiri ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan darah kayak oksigen. Terus, darah yang kayak oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Dan yang berikutnya itu ada sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga memerlukan asupan oksigen dan nutrisi agar menjalankan fungsinya dengan baik, ya kan? Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya terganggu dan lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Jadi itu ya mekanismenya panjang ya, terus nama-nama yang digunain juga agak-agak susah diingat. Tapi semoga aja ya atas penjelasan kamu Bunga bisa paham. Dan kita kan juga mau UTS nggak sih? Oke, makasih ya atas penjelasannya. Sama-sama Bunga, sampai ketemu lagi. Dah.